edukasi intelektual dan obrolan seru inspirasi OSIS. Jangan lupa subscribe. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube SMK Negeri 1 Morawahau di podcast Geni OSIS, Generasi Intelektual, obrolan seru inspirasi OSIS. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, saya atas nama Eka Novita Kumalasari selaku host yang akan mewawancarai tamu spesial kita dari dari Kaprodi jurusan OTKP dan MPLB. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Ya. Halo Eka. Ya, halo Sobat Geniosis SMK Negeri 1 Morawahau. Saya Sukmawati Esladima SPD selaku Kaprodi jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau yang disingkat dengan OTKP yang saat ini berganti nama menjadi Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Saat ini saya juga mengajar mata pelajaran produktif di kelas 11 dan juga 12. Mungkin itu dulu Eka ya. Ya, oke, Bu. Di sini Eka nih mau mengajukan beberapa pertanyaan nih buat Ibu. Oke, boleh. Oke, masuk langsung ya, Bu ya. Boleh. Ya. Oke, pertanyaan pertama, Ibu kan sebagai Ketua Kaprodi OTKP atau MPLB di SMK Negeri 1 Morawahau. Bisa Ibu jelaskan sedikit tentang OTKP atau MPLB itu seperti apa sih, Bu? Oke, jadi Eka sebelumnya OTKP sebelum jadi OTKP ini namanya adalah Administrasi Perkantoran. Jadi setelah Administrasi Perkantoran, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi makin canggih, maka berubahlah namanya menjadi jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Karena sekarang di kantor-kantor pun sudah banyak yang otomatis, sudah banyak alat-alat yang membantu untuk pekerjaan di kantor sehingga berubah nama menjadi Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Lalu seiring berjalannya waktu lagi, sekarang sudah kurikulum merdeka ya Eka. Iya. Jadi adik-adik kelasmu sudah dapat, itu sudah berganti nama lagi menjadi Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Sudah ada tambahan layanan bisnis karena saat ini Eka di kantor-kantor, di dinas dan lain-lain itu sudah banyak sekali yang namanya pelayanan, ada layanan bisnis dan lain-lain. Makanya kita memperbaharui lagi ya, diperbaharui lagi jurusannya menjadi Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Seperti itu Eka. Tuh. Oke, Bu, pertanyaan nomor 2. Oke, nomor 2. Kayaknya ada banyak ini kayak. Dikit aja, Bu. Oke, siap. Nomor 2 nih. Ceritain dong, Bu, apa rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang pada jurusan OTKP atau MPLB ini? Oke, jadi untuk jurusan OTKP atau sama aja ya dengan MPLB, kita ada memang sebagai Ibu selaku Kaprodi itu sudah merencanakan beberapa dari perencanaan Kaprodi sebelumnya Eka ya. Jadi kita hanya melanjutkan saja, ada beberapa untuk program kerja jangka pendek itu kita sudah laksanakan setiap tahunnya. Ada persiapan untuk USK Eka, sebentar lagi Eka juga akan dapat. Jadi kita bagaimana merencanakan anak-anak ini bisa melewati ujian sertifikasi kompetensi dengan sebaik-baiknya, sudah mendapatkan bekal yang sesuai dengan jurusan. Nah, ini menjadi salah satu program kita yang paling utama juga untuk jangka pendek dengan ujian-ujiannya yang lain. Untuk program jangka panjang, kita sekarang difasilitasi oleh sekolah, itu ada namanya ruang produksi OTKP, Kak. Jadi di situ nantinya, kedepannya itu adalah jangka panjang, itu diharapkan siswa nantinya bisa bisa belajar berwirausaha di situ. Jadi nanti anak-anak yang diarahkan ke sana untuk menjaga ruang produksi nanti bisa melayani untuk jasa print, mengetik ya kan, mengetikan, ngeprint, fotokopi, kemudian ada penjualan ATK. Lalu rencananya Ibu ini menginginkan setiap kelas nantinya itu anggaplah dikasih kelompok atau sendiri-sendiri membuat sesuatu produksi yang bisa dijual di ruang produksi. Nah, itu hasil dari siswa-siswa jurusan kita Eka. Seperti misalnya kalender. Kalender itu selalu dipakai setiap tahunnya karena kita ada USK dan USK itu butuh kalender. Sehingga itu selalu digunakan untuk kakak kelas dan itu dipakai. Jadi itu adalah program jangka panjang untuk jurusan kita. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti untuk siswa sendiri mendapat keuntungan juga ya, Bu? Nah, benar. Jadi itu kan jangan sampai siswa hanya belajar wirausaha untuk teori saja. Sedangkan wirausaha aslinya itu dia tidak paham bagaimana sih melayani orang, bagaimana sih melayani untuk ngeprint. Kita bisa enggak sih kalau kita misalnya nanti buka usaha print contohnya. Kalau kita sudah dapat di sekolah, itu pasti nanti kita bisa suatu saat buka sendiri usaha, kita sudah tahu, kita sudah punya pemahaman untuk itu, kan? Ya.
Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Bagaimana Ibu sebagai Kaprodi jurusan OTKP atau MPLB menyikapi atau tindakan yang dilakukan jika di dalam pelaksanaan rencana kerja baik, pendek maupun rencana kerja panjang terdapat beberapa kendala? Oke, jadi kalau namanya program kerja Eka itu pasti ada kendala. Biasanya kendala di lapangan misalnya tidak sesuai waktunya, target yang ditentukan, atau ada kendala teknis dan lain-lain. Itu yang pastinya yang pertama Eka kalau menurut Ibu itu harus koordinasi. Jadi mau itu jurusan atau mungkin OSIS pun sendiri kalau ada program kerjanya itu pasti koordinasi. Dengan adanya koordinasi, kalaupun ada memang yang terkendala ya kita bisa koordinasi kembali seperti Ibu dengan guru-guru produktif. Contoh ini kayaknya kurang bagus, ini kayaknya kurang berkembang, bagaimana kalau kita tingkatkan di ini dan ini. Jadi dengan adanya koordinasi, pendapat guru-guru yang lain, khususnya guru produktif, itu bisa menjadi solusi untuk kendala-kendala seperti itu. Kendala memang selalu ada biasanya, tidak sesuai dengan perencanaan kita. Diusahakan saja bagaimana caranya itu bisa tetap berjalan, walaupun mungkin agak mundur waktunya dari yang ditetapkan. Gitu. Itulah pentingnya koordinasi. Nah, ya, menurut Ibu tuh kalau kita jalan sendiri Kak, itu susah karena ide itu selalu muncul mungkin dari orang lain seperti itu. Ada inovatif dari orang lain, inovasi yang bisa kita terima. Oh iya ini cocok, kayaknya pas ini yang sesuai. Nah itu bisa dipakai. Jadi kita harus koordinasi. Kalau kita jalan sendiri, itu jurusan pun tidak akan berkembang ya Kak. Karena sekarang ini kan perkembangan zaman juga sudah makin berkembang dan orang-orang mungkin bisa lihat di TikTok, kan di YouTube dan lain-lain. Ada banyak sekali inovatif yang kita bisa ambil juga idenya serap dan dikembangkan di sekolah kita. Gitu. Wah, keren banget ya. Ya, ya, seperti itulah. Ibu juga masih belajar sebagai Kaprodi bagaimana caranya bisa mengembangkan jurusan OTKP atau MPLB. Kita lanjut ya Bu ya. Oke, silahkan Eka. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, mata pelajaran apa saja yang diajarkan atau dipelajari pada jurusan OTKP atau MPLB? Jadi Eka, kalau untuk angkatan Eka sendiri ya dan kawan-kawan yang kelas 11 saat ini itu masih menggunakan kurikulum yang sebelumnya, belum kurikulum Merdeka ya. Jadi OTKP masih mempelajari, waktu Eka kelas 10 mungkin masih ingat ada pelajaran-pelajaran tertentu yang diajarkan karena kita ini memfokuskan bagaimana siswa bisa menguasai dunia perkantoran Eka. Jadi ada kita bisa mengelola dokumen dengan baik, tentunya bisa menguasai Microsoft Office ya, baik itu Word, Microsoft Excel maupun PowerPoint itu harusnya bisa dikuasai dan itu dipelajari di sekolah untuk jurusan OTKP. Ada kearsipan ya, kemudian ekonomi bisnis, kemudian manajemen administrasi umum, kemudian naik tingkat di kelas 11 dan kelas 12 itu hampir sama saja. Untuk lebih meningkatkan kualitas siswa ada OTK kepegawaian ya, OTK humas, kemudian ada humas dan keprotokolan. Lalu ada jurusan sarana prasarana, itu ada banyak sekali yang intinya itu sesuai dengan administrasi perkantoran yang sekarang ini sudah kurikulum Merdeka Eka. Untuk anak kelas 10 itu sudah dibagi lagi, ada yang namanya fase E dan fase F. Jadi fase E ini ada 8 elemen yang kami guru produktif mencoba untuk bagaimana anak-anak bisa paham. Kami membagi tugas untuk mengajar kepada mereka elemen-elemen tersebut. Contoh seperti Ibu, sebelumnya Ibu sempat mengajar tentang profesi dan peluang usaha. Itu salah satu elemennya. Kemudian ada komunikasi kerja, ada logistik dan lain-lain. Intinya sama saja sih sebenarnya dengan yang OTKP, hanya elemen-elemennya ini lebih tertata lagi, lebih dipecah-pecah sehingga anak-anak ini sesuai kebutuhannya. Karena kurikulum Merdeka ini memang memfokuskan kita untuk fokus kepada kebutuhan peserta didik. Bukan hanya dilihat di buku, anak-anak kan beda, kebutuhannya beda. Ada yang langsung dapat materi langsung paham, praktiknya langsung bisa. Ada juga siswa yang tidak semudah itu, langsung bisa. Jadi dengan adanya kurikulum Merdeka ini lebih memfokuskan kebutuhan siswa seperti apa. Untuk tingkat kesulitan sendiri Ibu, sulitan pada saat kurikulum K13 ataukah pada saat kurikulum Merdeka ini?
Sebenarnya ini saja sih, karena kan kita sudah terbiasa di kurikulum K13 ya, seperti kearsipan sudah jelas, kita belajar tentang sistem kearsipan dan lain-lain. Korespondensi sudah jelas, kita tentang surat dan lain-lain. Hanya di kurikulum Merdeka ini karena lebih dipetakan lagi ya Kak, dan nama-nama mat elemennya itu cukup panjang, dan kalau siswa membaca sekilas itu dia bingung ini sebenarnya apa. Nanti dia tahu dibacakan materinya tentang ini, baru mereka paham, oh ternyata saya mempelajari tentang ini toh, seperti itu. Itu kalau dibaca nama elemennya memang agak susah, tapi ketika dipelajari, oh ternyata sama saja dengan kakak kelas saya, materinya tentang itu, seperti itu Kak. Jadi kurang lebih aja sebenarnya ya sama Kak Tika. Kalau iya intinya seperti itu aja sih. Kalau masalah kesulitan ya tergantung kebutuhan anak saja, karena itu kembali lagi ya. Kadang ada yang langsung paham, kita langsung oh iya dia bisa. Tapi ada juga yang butuh 2-3 kali praktek baru dia bisa. Contoh Eka ya, mungkin Eka kalau untuk humas sendiri keprotokolan, Eka sudah sering MC ya. Betul. Iya, itu salah satu yang harusnya dikuasai oleh siswa Eka. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa masih ada siswa yang mungkin masih kurang untuk public speaking. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendidik anak-anak ini dia mampu walaupun tidak terlalu cepat seperti teman-temannya yang lain. Nah, ini yang kita memang harus bisakan untuk anak-anak seperti itu. Oke. Kita lanjut Bun. Nah, di OTKP itu kan pengetahuan dan skill. Ya. Nah, apa sih ya Bu yang harus dimiliki oleh siswa ataupun lulusan OTKP atau MPLB? Ya, jadi sesuai dengan jurusannya ya Kak, administrasi perkantoran itu yang utama. Jadi anak-anak memang harus memiliki skill atau kemampuan di bidang tersebut, khususnya mengelola dokumen. Harusnya sih bisa mengetik 10 jari ya Kak. Dengan begitu kan bisa lebih cepat ketika membuat naskah surat dan lain-lain. Jadi dia juga harus mampu untuk menguasai sistem mengarsip sistem kearsipan, karena itu sistem kearsipan banyak di kantor-kantor Eka dan mereka menerapkan berbeda-beda. Jadi siswa wajib mampu atau bisa ya mampu untuk menguasai semuanya, karena bisa saja kalau dia hanya menguasai satu sistem kearsipan di kantor, nanti dia kerja tidak menggunakan sistem itu, maka dia akan kelabakan atau kesulitan. Maka dari itu memang keahlian yang harus juga dia kuasai adalah sistem kearsipan. Lalu bagaimana dia mampu untuk menguasai alat-alat kantor seperti printer dan lain-lain, itu wajib karena di kantor-kantor pastinya ada alat tersebut untuk membantu kegiatan perkantoran. Itu kemudian komunikasi ya Kak. Ada penanganan telepon, baik itu dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang dasar tentunya. Itu juga wajib untuk dikuasai atau skill yang harusnya dimiliki oleh siswa OTKP atau MPLB. Berarti skill memang sangat berpengaruh ya Bu ya? Iya, karena kan kita nanti ini perkembangan zaman ini makin ini teknologi, ini sudah banyak robot, AI dan lain-lain kan, yang bisa menggantikan posisi manusia ya kan? Jadi kalau kita yang sebagai manusia ini tidak berkembang untuk segi mampu untuk menguasai teknologi, maka kita akan ketinggalan Kak. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjut Bu. Seperti apa prospek karir jurusan OTKP atau MPLB? Jadi kalau berbicara tentang karir Eka, untuk OTKP itu sendiri ada beberapa profesi yang sesuai ketika nanti mereka lulus dari SMK. Kalau memang mereka mau bekerja, itu ada seperti staf bagian administrasi, menjadi resepsionis ya, itu juga sudah dipelajari, diberikan bekal di sekolah. Bagian kantor itu butuh bagian administrasi yang mengurus dokumen-dokumen ya kan. Kemudian kalau dia mau wirausaha, karena di jurusan juga ada pelajaran kewirausahaan, dia mau buka usaha sendiri, itu juga suatu prospek kerja menurut Ibu, prospek karir ya. Kemudian kalau dia mau lanjut kuliah ya, dia mau lanjut kuliah itu ada beberapa jurusan yang sesuai, contoh manajemen, kemudian ekonomi. Nah itu nantinya kan dia akan sesuai bisa menjadi manajer dan lain-lain di suatu kantor. Kemudian juga kalau dia mau jadi guru seperti Ibu, ya itu bisa. Ada kakak kelas kemarin itu ambil jurusan pendidikan administrasi perkantoran. Jadi mungkin nanti dia akan masuk kembali mengajar di sini ya, bukan lagi sebagai siswa, tapi mungkin sebagai guru lagi, jadi guru. Itu prospeknya banyak, asal kita mau mendalami
keahlian yang ada yang diajarkan di sekolah itu kita bisa sebenarnya ya. Jadi dari siswanya lagi, kalau memang dia mau selama 3 tahun dia mau mendalami semua keahlian-keahlian yang diajarkan oleh guru-gurunya, maka itu akan prospek kedepannya itu akan baik, karena pastinya semua jurusan Eka itu punya prospek kerja yang baik sesuai dengan jurusannya masing-masing. Gitu ya, Bu. Apa yang Ibu harapkan ke depannya pada siswa, terkhusus anak jurusan OTKP atau MPLB, apalagi kelas 12 yang akan lulus? Ya, jadi karena baru-baru ini mereka sudah mendekati kelulusannya, Eka, mungkin pesan dari Ibu untuk kakak-kakak kelas yang saat ini sudah mulai lulus ya, manfaatkan apa yang kalian sudah dapat selama 3 tahun di sekolah, kemampuan, keahlian ya. Harapan Ibu sih ada banyak dari kalian yang bisa memanfaatkan jurusan tersebut untuk lanjut ya, bekerja sesuai dengan jurusan ya Kak, kuliah sesuai dengan jurusan, berarti itu membuka wirausaha juga, berwirausaha juga sesuai dengan jurusan kita. Jadi apa yang kamu sudah pelajari itu tidak sia-sia seperti itu. Kemudian harapan Ibu, attitude tetap dijaga dimanapun kita berada, mau itu di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan kampus dan lain-lain, itu kita tetap harus menomorsatukan attitude. Karena orang akan berkesan kalau attitude kita baik, dan itu yang Ibu selalu tanamkan kepada siswa dimanapun berada, attitude-nya harus tetap dijaga, menghormati yang lebih dewasa dan menghormati yang lebih tua ya, kemudian menghargai setiap ada yang saran atau nasihat yang dari guru-guru semuanya. Semua guru itu pasti memberikan nasihat atau saran yang baik untuk kita ke depannya gitu. Jadi tetap semangat untuk lulusan-lulusan, jangan patah semangat, jangan baru 1 tahun belum tahu mau jadi apa, kalian sudah bingung, ini jurusan ternyata nggak tahu mau jadi apa. Kalian yang pikirkan lagi, ini jurusan saya cocoknya, prospeknya ke depannya apa. Kalau memang kalian mau bekerja atau wirausaha yang sesuai dengan jurusan kita. Kakak dengarkan Ibu. Iya, rindu juga ini sama lulusan-lulusan. Mudah-mudahan kalau lihat Ibu di jalan ya bisa klakson. Artinya setidaknya iya ingat, oh itu anak OTKP kemarin yang sudah lulus seperti itu. Jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Silakan. Ada berapa Dudi yang telah membuat MOU dengan jurusan OTKP atau MPLB itu sendiri? Oke, untuk Dudi yang membuat MOU itu Eka, yang paling jelas adalah CU Mitra Mandiri, Eka ya. Iya, wah salut memang. Jadi mereka itu sudah membuat MOU untuk jurusan kita. Ya, jadi siap ya untuk jurusan kita. Kalau memang nanti ke depannya bisa melamar kerja di sana ya, mereka siap karena sudah kerjasama. Kemudian ada juga dari DSN Group ya Eka, itu dia memberikan peluang untuk seluruh jurusan, siswa jurusan OTKP, jurusan ATP dan juga TBSM, dia membuka peluang untuk seluruh jurusan, dan itu sudah ada juga untuk membuat MOU dengan SMK Negeri 1 Morawahau Eka. Keren sekali ya Bu sekolah kita ya Bu ya. Iya, dan mudah-mudahan ya kedepannya makin banyak yang mau membuat MOU dengan sekolah kita, khususnya untuk jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau MPLB. Amin. Kita doakan saja ya. Selanjutnya Ibu, berapa persentase atau seberapa besar lulusan OTKP itu terserap pada Dudi atau yang bekerja sesuai jurusan? Oke. Jadi ini sebenarnya saya dapat info juga Eka dari Bapak ini Pak Soekardi selaku Ketua BKK. Jadi menurut informasi dari beliau itu sudah sekitaran 50% yang terserap di Dudi yang bekerja. Kemudian selebihnya itu melanjutkan kuliah. Lalu ada juga yang wirausaha. Lalu selebihnya itu sekitaran 10% itu belum ketahui informasinya sampai sekarang, belum ada datanya selanjutnya kan. Jadi yang selebihnya yang Ibu tahu dari Ketua BKK seperti itu. Ada sekitaran 50% yang sudah terserap di Dudi. Karena itu BKK yang lebih paham ya. Cuman Ibu kebetulan sudah komunikasi bersama beliau. Jadi katanya sekitaran segitu. Jadi ada 10% yang belum ditahu bukan keberadaannya sih, informasi selanjutnya seperti apa gitu. Oke. Nah, podcast kita pada hari ini telah selesai dengan bintang tamu yang sangat luar biasa, Ibu Sukmawati selaku Kaprodi dari jurusan OTKP dan MPLB. Nah, sebelum kita tutup nih Bu, Ibu ada pantun nggak? Iya, kebetulan Ibu sudah siapkan semalam nih, ada pantun.
untuk anak-anak ibu khususnya untuk jurusan OTKP atau MPLB. Boleh ibu baca ya, Eka? Boleh. Oke, pergi ke Bekasi bersama Cece. Cakep. Cakep. Ajaklah pula Desi dan Abe. Cakep. Mau lihat siswa yang pintar administrasi dan juga kece? Lihat saja jurusan MPLB atau OTKP. Satu lagi Apa kayak ibu itu, ada Bu? pesan nih. Mau cari teman yang setia? Cari di OTKP atau MPLB. Iya. Dokumen saja dijaga, apalagi hatimu. Ya mungkin itu aja ya Eka. Aduh ibu malu. Keren sekali, Bu, keren. Oke. Oke. Nantikan keseruan kita di podcast-podcast berikutnya dengan bintang tamu yang tentunya lebih seru, lebih menantang lagi ya untuk kita tanya-tanya lebih lanjut. Cukup sekian dari kami. Ya terima kasih Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.